kajian Islam. Nah, maksud dari ini semua, Al-Imam menjelaskan kepada kita sekalian, fahadhil arkanul arba'ah hiya arkanul iman allati qama 'alaiha bina'uhu wa yatarji'u ila ilmin wa amalin. 4 perkara ini, perkataan lisan, amal anggota badan, perkataan hati dan amalan hati, ya, adalah rukun daripada keimanan yang tegak bangunan keimanan di atas 4 rukun ini. Dan 4 rukun ini kembali kepada 2 hal, yaitu ilmu dan amal. Dan masuk ke dalam bagian dari amal, menahan diri apa-apa yang dilarang, ya. Wa yadkhul fil amal kafun nafs alladhi huwa muta'alliqun nahi wa kilahuma la yahsulu illa bisabr. Dan menahan diri dari larangan itu tidak akan terjadi kecuali dengan kesabaran. Maka jadilah iman itu setengahnya sabar, dan setengahnya lagi apa yang terlahir dari ilmu dan amal sebagai bentuk syukur. Maka kalau dikatakan sabar syakur, itu yang bisa mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran keagungan Allah, karena setengah bagian dari keimanan memang harus diisi dengan kesabaran, yang dengan sabar itu seorang merealisasikan keimanannya yang lahir atau yang batin, yaitu dia menjauhi dan meninggalkan apa-apa yang bertentangan dan bertolak belakang dengan keimanannya, perkataankah atau perbuatan, ya. Maka digabungkannya sabar dan syakur, memang itu harus ada, yang harus menjadi sifat seorang. Dikatakan sebagai orang yang bertakwa, seorang dikatakan sebagai orang yang beriman. Karena yang namanya hidup, mau yang miskin mau yang kaya, pastinya harus memiliki kesabaran dan juga harus memiliki rasa syukur. Walaupun pada masing-masing keadaan ada keadaan yang mungkin lebih mendominasi karena keadaannya. Untuk si miskin mungkin lebih terdominasi dengan kesabaran karena banyak susahnya. Yang kaya, yang lapang, yang banyak nikmat harus lebih terdominasi dengan syukur, karena mungkin dia sedikit mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Tapi pastinya yang namanya hidup, mau nggak akan baik terus, nggak ada lapang terus, nggak ada sempit terus, nggak ada susah terus. Sehingga sabar dan syukur itu harus tetap ada dan menjadi bekal keimanan, sehingga seorang berjalan pada kebaikannya dalam iman dia. I'tibarur rabi', i'tibar yang keempat, sabar dan syukur menjadi suatu yang harus dimiliki, ya, dalam menjalani hidup ini, sebagai sifat orang yang bisa mengambil pelajaran setiap apa yang ada. Kata Al-Imam Al-Qayyim, anna nafs laha quwwatan. Diri ini punya 2 kekuatan, quwwatul iqdam wa quwwatul ihjam. Kekuatan untuk melangkah, motivasi untuk melangkah, dan kekuatan atau motivasi untuk menahan diri, diam. Kekuatan kita, diri kita, ya, kita terdorong untuk melakukan atau menahan, ya. Wa ya daiman tataraddad baina ahkam hataini alquwatain, ya. Dan diri ini selalu berkutat pada 2 kekuatan ini. Apa-apa yang harusnya kita maju, jangan mundur. Apa-apa yang harusnya kita tahan diri, jangan maju. Kekuatan diri berkutat pada 2 hal ini. Apa namanya? Keberanian atau menahan diri, ya. Fatuqdim ala ma tuhibbu wa tuhjim atau tahjum amma takrahu. Jiwa itu pasti akan melangkah kepada apa yang dia cintai dan menahan diri pada apa yang dia nggak suka, dia benci. Pasti itu. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah kalau Allah jadikan dan mudahkan kita untuk kebaikan. Karena berarti jiwa ini menyintai kebaikan itu. Untuk kita jaga keikhlasannya. Jangan sampai motivasinya selain Allah SWT. Karena yang namanya diri ini pasti akan melakukan
sesuatu yang dia cintai. Yang nggak dicintai nggak bakalan dilakukan, dia akan benci dan tinggalkan. Kalau Allah mudahkan kita untuk melakukan kebaikan, berarti Allah jadikan kebaikan itu sesuatu yang kita cintai sehingga kita lakukan. Kita memberanikan diri, kita melangkahkan diri untuk melakukannya. Bersyukur kepada Allah SWT. Kalau kita akhirnya menahan diri dari kemaksiatan, itu karena Allah SWT yang menguatkan kita, menjadikan pada diri kita kebencian kepada kemaksiatan itu tidak kita sukai sehingga kita tahan diri. Karena tidak ada sesuatu yang ditinggalkan oleh diri ini kecuali yang enggak dia sukai. Ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa kilahuma la yasul illa bisabr. Ya. Kemudian kata Imam Al-Qayyim, iqdamun ala taatillah azza wajal wa ihjamun ala ma'asillah, ya. Dan agama semuanya berkutat pada berani maju atau menahan diri. Maju dalam ketaatan kepada Allah atau menahan diri dari maksiat kepada Allah. Dan kedua-duanya tidak akan mungkin tercapai kecuali dengan kesabaran, ya. Kecuali dengan kesabaran, pengendalian diri yang baik, ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ketika orang bisa mengendalikan diri dengan baik, itu hakikatnya orang yang bersyukur, sehingga dia bisa menempatkan diri pada tempatnya, melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Berarti dia adalah orang yang bersyukur, yang menghargai, yang meyakini, yang mengapresiasi apa yang Allah anugerahkan itu pada apa yang Allah ridhoi, ya. Kemudian i'tibarul khamis, pelajaran yang kelima, i'tibarul khamis tentang sabar dan syakur. Kata Imam An-Nadina kulluhu raghbatun wa rahbah. An-Nadina kullahu, agama seluruhnya itu berkisar antara harap dan cemas. Enggak ada seorang yang beragama kecuali ada harapan dan ada kecemasan. Harap akan sesuatu dari balasan kebaikan, kecemasan, rasa takut dari sesuatu yang membahayakan. Kenapa seorang sholat, kenapa orang puasa, kenapa orang taat? Ada yang diharapkan dan ada yang dia takuti. Orang yang beragama pastinya dalam diri mereka ada harapan dan ada rasa takut, kecemasan. Allah jelaskan tentang para nabi dan rasul. Mereka bersegera dalam kebaikan karena mereka beragama dengan harap dan cemas. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dan berdoa kepada Allah dengan penuh harap dan cemas, ya. Dan Nabi yang mulia alaihi wasallam juga di antara doa yang beliau ajarkan ketika seorang hendak tidur, di antara lafaznya wa fawwadtu amri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik. Ya Allah, aku sandarkan bahuku semuanya, aku serahkan urusanku semuanya kepadamu. Aku berlindung kepadamu dari setiap keburukan dan serahkan urusannya kepadamu dengan penuh harap dan cemas. Doa di antara doa mau tidur yang ada lafaznya dari Nabi SAW. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, apa korelasinya? Kata Imam, tidak kita dapatkan seorang mukmin kecuali di dalam diri mereka ada harap dan cemas. Dan harap dan cemas ini tidak akan tegak dengan baik kecuali di atas pondasi kesabaran, ya. Dan rasa takutnya itu, farahbatuhu tahmiluhu ala sabar. Rasa takutnya itu pun akhirnya membawanya untuk bersabar. Dan rasa harapnya itu pun menggiringnya untuk bersyukur. Rasa harap menggiring dia untuk bersyukur, rasa takut menggiringnya untuk bersabar. Maka hanya orang yang sabar dan syukurlah orang-orang yang akhirnya menjalani agama ini dengan keseimbangan. Karena rasa takut yang membuat dia jadi sabar, menahan diri dari apa yang Allah larang. Rasa syukur yang akhirnya memotivasi dan menguatkan dia untuk mengerjakan perintah Allah SWT, ya.
Kemudian i'tibarul khamis, i'tibarus sadis. Pelajaran i'tibar yang keenam. Kata Imam Al-Qayyim, seluruh aktivitas di dunia ini enggak keluar dari 4 hasil. Yang pertama, hasil aktivitas itu berbuah baik dunia akhirat. Atau yang kedua, hasil aktivitas itu berbuah buruk dunia akhirat. Nah, ini paling jelek. Yang pertama yang paling bagus. Yang ketiga, hasil aktivitas itu mungkin membuahkan keburukan dunia, resiko duniawiyah, walaupun mendapatkan kebaikan besar di akhirat. Atau yang ketiga, yang keempat, membuahkan kebaikan dunia tapi menghasilkan keburukan akhirat. Enggak keluar dari 4 hal ini. Ya. Hasil dari aktivitas kita. Kebaikan dunia akhirat, keburukan dunia akhirat. Kebaikan akhirat dengan resiko dunia. Kebaikan dunia dengan resiko keburukan akhirat. Ya. Enggak keluar dari 4 keadaan hasil daripada aktivitas kita. Kemudian kata Imam Al-Qayyim, ya. Wa asyraful aqsam an yaf'ala ma yanfa'uhu fil akhirah. Dan yang paling mulia dari 4 hal ini adalah perkara yang akan menghasilkan kebaikan akhirat. Walaupun terkadang mungkin akan menghasilkan resiko keburukan di dunia. Tapi pastinya resiko di dunia gak akan ada artinya apa-apa dengan kebaikan yang akan Allah berikan di akhirat. Dan biasanya kalau resiko ini adalah perkara yang memang besar mudaratnya, pastinya Allah akan berikan keringanan dari perkara akhirat untuk kita amalkan. Pastinya. Atau kalau resiko ini bukan resiko yang boleh kita jadikan arti dan alasan untuk kebaikan akhirat, maka resiko ini mulgha, ditiadakan, gak boleh kita berpaling dan memandangnya. Sudah, ya hidup semua resiko. Orang mau taat resiko, orang mau maksiat juga resiko. Jadi orang baik ada resikonya, jadi orang buruk ada resikonya. Tapi yang paling penting hasil akhir pasti berbeda, walaupun dua-duanya sama-sama beresiko. Dan yang paling mulia adalah apa yang bermanfaat di akhirat dan apa-apa yang menghindarkan mudarat akhirat. Itulah hakikat iman. Fa fi'lu ma yanfa'uhu huwa syukur wa tarku ma yadurruhu huwa sabr. Itulah hakikat iman. Maka seorang melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat, itu syukur. Dan seorang meninggalkan sesuatu yang memudaratkan akhiratnya, itu sabar. Maka orang yang sabar dan bersyukur adalah orang yang aktivitasnya untuk sampai pada kebaikan akhirat, orang yang pada aktivitasnya untuk terhindar dari keburukan akhirat. Sehingga hanya orang sabar dan syukur itulah yang benar-benar berada pada perjalanan yang lurus menjalani kehidupan dunia ini, bisa mengambil pelajaran dari apa yang ada dari perjalanan kehidupan yang fana ini. Karena mereka berjalan untuk menumpuk kebaikan akhirat dan terhindar dari keburukan akhirat. Sehingga wajar kalau dikumpulkan inna fi dzalika laayat likulli sabarin syakur. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah. Selanjutnya, i'tibarus sabi', i'tibar yang ketujuh. Kata Imam, anal abda la yanfaq min amrin yaf'aluh wa nahyin yajtanibuh wa qadarin yajri alaih. Seorang hamba hidup mereka enggak keluar dari perintah yang harus mereka lakukan, larangan yang harus mereka tinggalkan, musibah, ya, atau takdir yang pastinya akan mereka lewati. Dan kewajiban dari 3 keadaan itu adalah sabar dan syukur. Mengerjakan perintah itu hakikat syukur. Meninggalkan larangan dan bersabar akan takdir yang akan dilewati, itu hakikatnya sabar. Jadi kalau dikalkulasikan
Tiga perkara yang tadi disebutkan di awal, sabar, syukur, istighfar, kembalinya kepada dua, ya sabar ya syukur. Ya, sabar ya syukur. Karena sabar itu seorang meninggalkan maksiat, dan sabar itu seorang mengendalikan diri terhadap takdir yang pastinya akan dia lewati, akan dia alami, ya. Maka hanya orang yang sabar dan syukur itulah yang bisa menjalani hidup ini dengan ketentraman. Kemudian i'tibaru tsamin, i'tibar yang ke-8. Anal abda fihi da'yan. Pada diri seorang hamba ada dua yang menekannya, yang menyerunya, yang mengajaknya, yang mempengaruhinya. Da'in yad'uhu ila dunya wa syahwatiha wa ladzatiha. Ya, sesuatu yang mempengaruhi dia kepada dunia dan syahwat serta kelezatannya. Wada'in yad'uhu ila Allah wa daril akhirah wa ma'u'idda fiha li auliyaihi minan na'imil muqim. Atau sesuatu yang mempengaruhinya untuk mendahulukan atau menuju Allah, kebaikan akhirat dan apa yang Allah siapkan dari kenikmatan di kenikmatan yang kekal nanti di yaumul qiyamah, ya. Maka ketika seorang menyelisihi syahwatnya dan hawa nafsunya, itu dia adalah orang yang sabar. Dan seorang yang memenuhi seruan menuju Allah dan hari akhirat, itu hakikat syukur. Seorang yang memenuhi seruan yang mengajak kepada Allah, mengajak kepada surga, maka itu adalah orang yang bersyukur. Dan orang yang menyelisihi dorongan-dorongan hawa nafsunya untuk berlebihan, berkubang dalam dunia dan kelezatannya, itu adalah orang yang sabar. Ya, itu adalah orang yang sabar. Nah, pada diri seorang hamba ada dua yang terus tarik menarik. Menarik kepada syahwat duniawiyah dan menarik kepada akhirat. Kajian Islam.